Afar, juga dikenal dengan nama Danakil, Adali atau Odali, adalah kelompok etnis Kus yang menghuni wilayah tandum Afrika. Sebagian besar dari mereka tinggal di region Afar di Ethiopia dan di Djibouti Utara, walaupun ada juga yang tinggal di daerah selatan Eritrea. Suku ini menuturkan bahasa Afar yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Afroasiatik. Catatan sejarah pertama yang menyebutkan nama Afar disusun oleh seorang penulis Al-Andalus dari abad ke-13, Ibnu Sa'idi, yang melaporkan bahwa mereka tinggal di wilayah di sekitaran pelabuhan Suakin hingga mencapai Mandeb di dekat Zeilah. Mereka juga disebutkan di dalam catatan-catatan sejarah Ethiopia. Contohnya ketika mereka membantu Kaisar Amda Sion dalam sebuah kampanye militer di luar Sungai Awas, atau ketika mereka membantu Kaisar Bada Maryam dalam perang melawan Dobea. Menurut sensus tahun 2007, terdapat 1.276.867 orang Afar di Ethiopia mewakili 1,73% populasi dan 105.551 dari antaranya adalah penduduk kota. Suku Afar juga mewakili sepertiga populasi Djibouti dan merupakan salah satu dari 9 etnis yang diakui di Ethiopia. Sebagian besar orang Afar menganut agama Islam. Suku Afar merupakan masyarakat yang berada di wilayah Danakil, Ethiopia. Penduduk tersebut tinggal di wilayah yang terdiri atas beberapa negara, namun tidak memiliki hak politik dan perbatasan di negara itu. Perdagangan garam ini meliputi para pedagang dari seluruh Ethiopia, sehingga mereka mampu untuk menjual garam tersebut untuk mendapatkan upah. Namun, harga tumpukan garam ini dinilai cukup murah. Hal itu juga yang membuat penduduk suku ini mendapat perlakuan tidak adil. Masyarakat suku Afar merupakan sekelompok yang tinggal di wilayah Ethiopia. Wilayah tersebut dikenal juga sebagai tanah kematian yang cukup kejam di dunia. Dengan latar belakang kehidupan yang sulit, sehingga mereka memiliki sifat yang tegas dan tidak ramah. Terdapat sebuah danau yaitu Danau Afar yang dikenal sebagai dataran garam yang tidak dapat dilewati oleh air hujan. Wilayah ini juga masuk bagian dari Danakil yang terletak di Ethiopia dan membentang sekitar 60.000 km persegi, serta berada di ketinggian 130 meter di bawah permukaan laut. Dataran ini merupakan tempat di mana para penduduk setempat menambang garam untuk dijual. Mereka akan bekerja dari pagi hingga sebelum matahari terbenam. Jarak danau ini juga cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Pekerjaan ini cukup melelahkan karena mereka harus bekerja saat kondisi cuaca yang cukup panas. Tak hanya itu, jumlah upah yang mereka dapat juga tidak sebanding dan cukup kecil, yaitu sekitar 1 bir atau Rp278.000 untuk setiap ubin garam yang dihasilkan. Sementara, untuk setiap harinya, mayoritas penambang dapat menghasilkan sekitar 200 ubin. Namun, bagi mereka hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang realistis walaupun hanya mendapatkan upah yang cukup kecil. Faktanya, perdagangan ini adalah bagian dari budaya mereka yang dipertahankan dan telah diwariskan sejak dulu. Karena itu, penduduk Afar selalu menolak pihak luar untuk membangun sebuah perusahaan di sekitar wilayah ini. Suku Afar sudah tinggal cukup lama di wilayah ini selama berabad-abad untuk mencari nafkah dari hasil tambang garam dan menggunakan unta sebagai transportasi untuk membawa hasil panen garam ke kota. Terdapat sekitar 1.000 unta yang berbaris untuk membawa tumpukan garam yang terletak di atas punuknya itu menuju kota Brahila, yang terletak sejauh 80 km dan memakan waktu perjalanan selama 3 hari. Masyarakat suku Afar menggunakan teknik tradisional saat menambang garam ini, yaitu menggunakan kapak, lalu memotongnya menjadi lempengan besar hingga menyerupai ubin yang berukuran lebih kecil dengan berat sekitar 4 kg. Lalu, garam dan mineral yang telah larut dalam air ini ditinggalkan sebagai lapisan padat. Tidak heran jika garam di danau ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai mata uang pada masa itu. Karena kondisi tersebut, mereka sempat menolak adanya modernisasi yang menggunakan alat dalam proses produksi garam ini. Sebab itu, mereka khawatir akan tergantikan dengan tenaga mesin itu. Namun, kehidupan modern ini juga masuk di wilayah ini yang terbukti dari adanya truk besar untuk mendistribusikan garam.
hingga terdapat jalanan beraspal untuk memudahkan akses perjalanan menuju lokasi tambang garam. Meskipun hal ini dianggap dapat mengguncang produksi garam tradisional,